Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karin Putri, bisa dipanggil Karin dengan NIM 2211413041 dari FAG Unan Angkatan 2022 dan dari kelas 36 MKDU Pancasila. Nah, di sini saya izin untuk membahas terkait dengan isu ujaran kebencian di media sosial, yaitu pada kasus TikToker asal Lampung yang tinggal di Australia, yaitu Bima Yudo Saputro. Di mana Bima Yudo Saputro ini sempat menjadi perbincangan hangat, menimbulkan pro dan kontra di kolom komentar TikTok dan media sosial lainnya. Dan Bima Yudo Saputro ini dalam video yang ia buat dan posting di akun TikToknya sendiri, ia memaparkan ada beberapa faktor mengapa daerah asalnya, yaitu Kota Lampung, tidak maju-maju hingga saat ini, di mana pemaparannya ini membuat banyak sekali pihak ikut serta menilai. Pro dan kontra terus berpendapat hingga si Bima ini dilaporkan ke Kepolisian Daerah Lampung atau Polda Lampung oleh salah satu pengacara, yaitu Ginda Ansori Waika, di mana Ginda Ansori Waika ini ia melaporkan Bima diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau yang bisa kita kenal dengan Undang-Undang ITE. Nah, Bima ini dalam video yang ia upload dan posting, ia memaparkan setidaknya ada 4 poin mengapa Lampung ini tidak pernah maju-maju hingga saat ini. Di mana ia memaparkan banyak sekali permasalahan terkait dengan infrastruktur yang ada di Lampung, di mana infrastruktur di Lampung ini terbatas. Ia memaparkan bahwasannya banyak sekali proyek-proyek pemerintahan yang ada di Lampung ini mangkrak. Contohnya Kota Baru, di mana dari zaman ia SD sampai sekarang itu nggak pernah terdengar lagi bagaimana kabar terkait dengan Kota Baru ini. Menurut Bima ini sendiri, pemerintah pusat Lampung itu sudah mengucurkan dana ratusan miliar rupiah untuk membangun Kota Baru, tapi sampai saat ini proyek ini tidak pernah terjalan lagi dan masih belum ada kabarnya bagaimana keberlanjutannya. Dan si Bima ini juga menjelaskan bahwasannya proyek-proyek jalan di Lampung ini banyak yang rusak. Satunya adalah di Lampung ini banyak jalannya yang berlobang. Nah, lalu di poin kedua, Bima ini juga menyinggung bagaimana tentang pendidikan di Lampung ini, khususnya itu penyaringan peserta didik yang ia pandang itu banyak sekali kecurangan di dalamnya. Dalam hal pendidikan, Bima juga mengkritik soal kunci jawaban ujian nasional atau UN di saat ia masih sekolah di Lampung itu tersebar sebelum ujiannya berlangsung. Nah, di poin ketiga, Bima juga menjelaskan bahwasannya tata kelola di Lampung itu lemah, seperti korupsi, birokrasi tidak efisien, terus juga hukum tidak ditegakkan dan adanya praktik suap menyuap yang masih ada hingga saat ini di Lampung menurut Bima. Dan di paparan terakhirnya, Bima ini juga membicarakan tentang Lampung ini terlalu bergantung pada sektor pertaniannya. Dia menilai pertanian itu di Lampung bukan sebagai sektor yang rentan. Dia menilai bahwasannya pertanian ini di Lampung itu adalah sektor yang sangat rentan atau vulnerable. Nah, hal yang menjadi sebagai pelaporan oleh si pengacara tadi ini adalah karena Bima mengungkapkan kekecewaannya itu menggunakan kata-kata yang tidak pantas, yaitu kata-kata dajjal dan kata-kata lainnya yang ia gunakan sebagai konotasi atau kata yang mengandung makna kias atau bukan kata yang sebenarnya. Dan menurut Bima itu bukan adalah sebagai kata hinaan, tapi ia sebagai kata yang menarik orang untuk menonton kontennya tersebut. Nah, si Ginda atau pengacara tadi, si pelapor tadi mengaku keberatan dengan penggunaan diksi itu, sehingga ia lantas melamporkan si Bima ini ke Kapolda Lampung. Dan menurut Ginda ini sehingga ini bukan menjadi penyebar hoaks, bukan, tapi kemudian dia melakukan dugaan ujaran kebencian yang bernuansa suku, agama, ras karena tergolong sara sebagaimana di dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2, Jangto pasal 45 ayat 2 yang disampaikan oleh Ginda. Dan Kepala Bidang Kabid atau Humas dari Kepolisian Daerah Lampung itu membenarkan adanya pelaporan dari Ginda terkait dengan Bima. Dan ternyata dalam hal ini pelaporan terkait dengan permasalahan Bima yang dilaporkan oleh si Ginda itu tidak diterima dan dinyatakan sebagai permasalahan yang tidak ada
atau tidak bisa dilaporkan karena pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia yang bernama Cudri Sitompul, dia menerangkan bahwasannya dalam mengusut suatu tindak pidana, kepolisian berpijak pada dua hal, yaitu iocus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana, dan tempus delicti atau waktu terjadinya suatu tindak pidana. Nah, dalam perkara Bima ini locus delicti ini terpenuhi, akan tetapi tempus delictinya bukan di wilayah hukum Indonesia, di mana Bima ini melakukan hal tersebut ia sedang berada di negara Australia, dan sedangkan kondisinya si pengacara ini melaporkan di Indonesia. Dan agar laporan si pengacara ini bisa naik ke tahap penyidikan, kepolisian Indonesia harus melakukan upaya pro justisia dengan memanggil terlapor yang berada di Australia. Nah, disinilah masalahnya, karena sebab hukum nasional Indonesia itu tidak bisa menjangkau orang di luar negeri kecuali kejahatan transnasional seperti terorisme. Nah, tapi gimana dong, tapi gimana mau mengenforce orang yang di luar negeri, sementara kasus ini perbuatan yang biasa. Nah, menurut Bapak Cudri Sitompul. Nah, selain itu, menurut Cudri Sitompul, kata dajjal yang disampaikan oleh Bima ini tidak termasuk dalam ujaran kebencian yang mengandung sara, di mana ujaran kebencian itu biasanya ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu dan tidak berdasarkan fakta. Nah, pasal ujaran kebencian itu tidak kena dalam hal ini, dalam kasus Bima ini. Itu bukan ujaran kebencian, tapi penghinaan ringan saja menurut Cudri Sitompul. Nah, itulah mengapa penilaian perkara hukum ini tidak bisa ditingkatkan ke proses selanjutnya dan patut dihentikan. Hingga saat ini kasus Bima ini tidak dilanjutkan karena berbagai pendapat dari ahli-ahli, salah satunya adalah Cudri Sitompul ini. Nah, untuk solusi dari permasalahan ini dalam dunia hukum ada namanya restoratif justice, di mana restoratif justice ini dapat menjadi pilihan dalam mengambil kebijakan aparat penegak hukum dalam menangani perkara ujaran kebencian atau yang dinamakan dengan hate speech yang melibatkan kepentingan dari individu korban. Nah, upaya dari restoratif justice ini dapat dilakukan pada saat perkara tersebut belum masuk ke dalam penegakan hukum melalui proses pidana yang dilakukan oleh institusi penegakan hukum seperti kepolisian dan kejaksaan hukum. Nah, dari banyaknya kasus yang menggunakan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik seperti pasal 27 ayat 3, terus juga pasal 28 ayat 2, terutama dalam kasus ujaran kebencian atau hate speech, sehingga memberikan indikasi bahwa rezim yang sedang berkuasa merupakan rezim yang anti kritik. Maka dari itu, penerapan restoratif justice merupakan solusi dan upaya untuk menepis hal tersebut. Nah, dalam hal ini Bima ini dia judge atau menilai, mengkritik daerahnya sendiri terkait dengan bagaimana infrastruktur, bagaimana dengan jalannya, bagaimana dengan fasilitas yang ada di Lampung itu tidak sesuai dan banyak sekali kejanggalan yang memang harus diperbaiki. Di mana hal ini solusinya kita bisa melihat positif dan negatif dari hal ini, kasus ini. Karena positifnya Bima ini mengkritik dengan pedas, di mana mungkin tidak bisa dilakukan oleh oleh masyarakat lainnya yang ada di Lampung, tetapi Bima ini sangat berani dalam mengkritik, tetapi mungkin sedikit kata-katanya dan cara penyampaiannya tidak patut digunakan gitu. Nah, jadi Bima ini dengan kritiknya itu adalah sedikit banyaknya bisa merubah dan bisa mengintrospeksi pemerintahan yang ada di Lampung ini. Dan dilihat juga setelah adanya kritik dari Bima, jalanan di Lampung mulai sedikit banyaknya itu diperbaiki oleh pemerintah di sana, dan juga fasilitasnya mulai diperbaiki oleh pemerintah di sana karena adanya penilaian yang memang sedikit pedas dari masyarakatnya. Nah, juga mungkin negatifnya karena Bima ini memakai kata-kata yang tidak pantas, itu sebaiknya mungkin selanjutnya tidak digunakan untuk penilaian ataupun judgement hate speech ya, karena jatuhnya jadinya bisa dikatakan sebagai hate speech di sini. Mungkin sekian dari pemaparan saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.